wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi semuanya. Mana nih kok pada loyo? Katanya nih ya, orang yang sukses adalah orang yang bersemangat kabarnya. Jadi, saya ulangi satu kali lagi ya, dan kalian harus menjawabnya dengan penuh semangat. Selamat pagi semuanya. Nah, bagus. Begitu dong, dengan penuh semangat. Saya mau tanya nih, kira-kira kalian pernah gak sih berpikir seperti ini? Kalau saja aku punya pintu ajaib, aku pasti akan pergi ke Perancis dan berfoto di depan Menara Eiffel. Atau nih ya, kalian pernah berpikir seperti ini juga? Kalau saja ada mesin waktu, aku pasti akan pergi ke masa lalu dan bertemu dengan si Isaac Newton. Wah, pasti keren gak sih? Kira-kira kalian tuh sedang ngapain ya? Seperti yang sudah kalian pikirkan, kalian sedang berkhayal atau berimajinasi. Emang ada yang salah ya dengan berkhayal atau berimajinasi? Tidak ada yang salah dengan keduanya. Terus, emang ada hubungannya ya dengan materi kali ini? Tentu ada dong. Kira-kira nih, siapa yang tahu materi apa yang kaitannya erat sekali dengan berkhayal dan berimajinasi nih teman-teman? Ayo coba tebak materi apa nih ya kira-kira? Seperti yang sudah kalian tebak, materi yang sangat erat kaitannya dengan berimajinasi dan berkhayal adalah materi teks cerita fantasi. Emang gak kayak anak kecil ya berimajinasi atau berkhayal? Tidak kok, tidak. Terus apa ya yang membuat teks cerita fantasi itu menarik di kalangan pembaca? Jadi gini nih, pada dasarnya hidup itu perlu sebuah keajaiban nih. Nah, gini deh, misal kalian punya masalah dan kalian tuh berangan-angan seperti ini atau berandai-andai seperti ini. Andai saja aku punya kekuatan, aku pasti akan menyelesaikan masalahku dengan cepat tanpa bantuan orang lain. Nah, disinilah semuanya tersaji secara rapi di teks cerita fantasi. Kalau kalian bertanya lagi seperti ini, emang apa yang dimaksud dengan keajaiban, kemisteriusan, atau keanehan di sini? Sebelum kita bahas semuanya di ciri-ciri umum teks cerita fantasi, sebelumnya saya akan membacakan satu buah cerita nih ya. Nanti setelah ini kita akan mengkaitkannya cerita yang saya bacakan itu dengan ciri-ciri teks cerita fantasi dan apakah cerita tadi yang saya bacakan itu termasuk ke dalam ciri-ciri teks cerita fantasi atau tidak. Jadi kalian dengarkan dengan baik-baik ya, dan kalian dengarkan dengan seksama ya teman-teman. Udah siap? Oke, mari kita baca. Lintas waktu. Momo sedang bermain bersama adiknya Bonnie. Mereka berdua asik bermain, seringkali lupa waktu. Ketika sedang asik-asiknya bermain, tiba-tiba Bonnie menyerutuk kepada kakaknya. "Kak, aku pengen deh punya kapsul seperti Doraemon." Momo yang mendengar itu tiba-tiba tertawa. "Haha, Bonnie, mana ada benda seperti itu di dunia nyata, Dek? Itu hanya kartun, tidak ada di kehidupan nyata." Bonnie yang diledek oleh kakaknya hanya diam dan menunjukkan muka yang kesal. Jam sudah menunjukkan 8 malam. Ibu mulai memanggil Momo dan Bonnie untuk bergegas cuci kaki dan bersiap untuk tidur. "Sebelum tidur, ayo bermain petak umpet, Kak," kata Bonnie kepada kakaknya. Kakaknya mengernyitkan dahi untuk sebentar lalu mengiyakan. Bonnie yang menutup mata dan berhitung sedangkan Momo yang bersembunyi. Momo memilih bersembunyi ke gudang rumahnya karena ia yakin Bonnie adiknya tidak akan menemukannya di sana. Ia masuk ke gudang rumahnya tempat menyimpan barang-barang yang tidak terpakai di sana. Saat Momo memasuki gudang, ia bingung harus bersembunyi di mana lagi. Kemudian ia melihat sebuah peti yang berukuran cukup besar nih. Kemudian Momo memasuki peti tersebut dan mulai bersembunyi di sana. Momo merasa sudah sangat lama di dalam peti itu, tapi adiknya belum kunjung menemukan dirinya. Akhirnya Momo memutuskan untuk keluar dari peti itu dan menyerah kepada Bonnie. Tapi alangkah kagetnya Momo saat mendapati ia keluar peti, bukan gudang yang ia dapati, tapi perkebunan yang sangat luas dan sepi, tentunya gelap. Momo sangat ketakutan dan segera kembali masuk ke dalam peti itu lagi. Ia mulai menangis ketakutan dan berharap semua ini hanya mimpi. Tiba-tiba sayu ia mendengar seorang yang berusaha membuka peti itu. "Kak, kau tertangkap!"
kata Boni kepada kakaknya. Ia berhasil menemukan Momo. Momo yang melihat adiknya menemukannya segera memeluknya dengan erat. Adiknya kebingungan melihat tingkah Momo. Akhirnya mereka segera pergi ke kamar tidur dan meninggalkan gudang tersebut. Keesokan harinya Momo bertanya kepada ibunya, apakah dulu rumah ini bekas perkebunan, dan jawabannya adalah iya. Kini Momo sadar bahwa tadi malam ia semacam telah melakukan perjalanan lintas waktu. Kemudian ia memeluk adiknya kembali dengan erat dan ia merasa bersalah telah meremehkan omongan dari adik kesayangannya itu. Nah, teman-teman, itu tadi cerita yang sudah saya bacakan ya. Sekarang kira-kira cerita itu termasuk teks cerita fantasi atau bukan ya? Oke, sekarang kita bahas di ciri-ciri umum teks cerita fantasi bersama-sama ya. Dan ciri-ciri umum yang pertama yaitu adanya keajaiban, keanehan, atau kemisteriusan nih. Nah, sekarang saya ingin tanya, tadi di cerita yang saya bacakan tadi, ada gak sih keanehan atau kemisteriusan atau keajaiban yang dimaksud di ciri-ciri umum teks cerita fantasi ini? Ayo coba, ada atau enggak kira-kira nih teman-teman? Kalau kalian mendengarkan dengan seksama di paragraf ketiga kalimat keenam tadi berbunyi seperti ini. Momo yang tadinya masuk ke dalam peti di ruangan gudang, tapi ketika si Momo keluar, bukan gudang yang ia dapati, tapi perkebunan yang sangat luas, sepi dan gelap nih. Ih, sangat menyeramkan gak sih teman-teman? Dan itu benar-benar aneh kan? Yang tadinya di dalam gudang dan tiba-tiba Momo saat keluar peti itu sudah di perkebunan yang sangat luas, sepi dan gelap. Nah, ciri-ciri yang kedua yaitu ide cerita berupa irisan dunia nyata dan dunia khayal si pengarang. Kalau dalam matematika nih ya, irisan itu memiliki arti kurang lebih seperti ini, himpunan A dan B yang sama. Jadi apa maksudnya ya di sini? Jadi begini, yang dimaksud irisan dunia nyata dan dunia khayal itu yang dimaksud adalah nama dan tempat yang digunakan di sini tuh masih seputar dunia khayal, tapi sedangkan peristiwanya itu 50% dunia nyata dan 50% dunia khayal nih teman-teman. Dan ciri-ciri yang ketiga teks cerita fantasi yaitu menggunakan berbagai latar, lintas ruang dan waktu. Kira-kira nih di cerita tadi menggunakan lintas ruang dan waktu atau tidak nih ya teman-teman? Kalau kalian memang benar-benar mendengarkan ya, di paragraf kelima kalimat ke-1 dan kedua tadi seperti ini ya. Momo bertanya kepada ibunya, apakah dulu rumah ini atau rumahnya itu dulu bekas perkebunan, dan jawabannya adalah iya. Dan Momo baru menyadari bahwa tadi malam ia baru saja melakukan perjalanan lintas waktu dan ruang gitu. Ih, sangat menyeramkan gak sih? Terus nih, ciri-ciri umum yang keempat yaitu menggunakan bahasa yang variatif, ekspresif, dan bukan bahasa formal. Dan sudah terbuktikan di cerita yang tadi saya bacakan tidak menggunakan bahasa yang formal dan sudah menggunakan bahasa yang ekspresif dan variatif. Jadi dapat disimpulkan ya teman-teman, di cerita yang tadi saya bacakan itu termasuk ke dalam teks cerita fantasi karena sudah memenuhi ciri-ciri umumnya. Dan itu tadi kita sudah belajar mengenai ciri-ciri umum teks cerita fantasi. Pesannya begini, teruslah berkontribusilah untuk menuangkan ide yang kreatif dan inovatif, serta terus cintailah karya sastra. Jangan pernah menghimpit imajinasi kalian, keluarkan dan tuangkan, karena itu adalah salah satu cara kita untuk mencintai karya sastra yang ada. Cukup sekian ya materi dari saya. Bunga mekar di perbukitan, sawah luas di pedesaan. Terima kasih untuk perhatian dan mohon maaf untuk kesalahan. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.